Hari sudah mulai malam. Tidak ada bintang yang muncul di langit Seoul, karena tertutup oleh mendung. Angin sudah mulai berhembus. Malam ini sepertinya akan turun salju. Suyin berjalan menyusuri trotoar seraya menyilangkan tangannya untuk memegang lengannya yang terasa dingin. Saat ini adalah musim dingin. Tadi pagi ia sangat terburu-buru berangkat, sehingga lupa tidak membawa mantelnya. Seperti biasa setelah pulang kerja, gadis itu selalu berkunjung ke rumah sakit untuk menemui ayahnya terlebih dahulu. Sedari tadi ia menunggu taksi di depan hotel tapi taksi tak kunjung muncul. Sehingga ia memilih menunggu sambil berjalan. Suara klakson mengagetkannya. Gadis itu tengah asyik tenggelam dalam pikirannya. Ada sebuah merci hitam berhenti tepat di sampingnya. Suyin menoleh untuk melihat mobil yang berhenti. Ia seperti mengenal mobil merci itu milik siapa. Setelah mengamati dengan teliti, ternyata mobil itu adalah milik Dae-hyun. Ia memilih melanjutkan langkah kakinya. Ia tidak begitu yakin kalau pria itu menghampiri dirinya. Dae-hyun membunyikan klakson kembali, saat melihat gadis itu tidak berhenti. Karena suara klakson begitu memekakkan telinganya, Suyin akhirnya menghentikan langkahnya dan menoleh ke samping. "Untuk apa dia menghampiriku?" gerutu Suyin dalam hati. "Masuklah," ujar Dae-hyun dari dalam mobil, sambil menurunkan kaca mobilnya untuk melihat Suyin. "Pergilah, aku bisa pulang sendiri," tukas Suyin, sembari memalingkan wajahnya menghadap kembali ke depan. Ia merasa enggan melihat pria itu. "Ayo kita ke rumah sakit bersama. Bukankah kau akan mengunjungi ayah?" ujar Dae-hyun. "Aku akan ke sana sendiri." Suyin hanya melirik ke arah Dae-hyun yang tengah duduk di belakang kemudi. Salju perlahan mulai berjatuhan, membuat suhu udara menjadi sangat dingin. "Ayo cepat, ini sudah malam dan cuaca juga sangat dingin," ujar Dae-hyun. Suyin berpikir sejenak, memang benar saat ini tubuhnya terasa sangat kedinginan. Jika berlama-lama di luar, ia tidak yakin besok bisa berangkat bekerja. Akhirnya Suyin menerima tawaran Dae-hyun untuk berangkat ke rumah sakit bersama-sama. Begitu masuk ke dalam mobil, Suyin diam saja tanpa berniat membuka mulutnya. Ia juga memalingkan wajah ke samping, agar tidak melihat pria yang sudah menjadi suaminya. "Pakailah." Dae-hyun melepaskan mantelnya kemudian memakaikannya di bahu Suyin. "Tidak perlu sok perhatian," ujar Suyin datar. "Apa kau begitu membenci diriku?" tanya Dae-hyun. Ia mulai mengemudikan mobilnya. Suyin hanya melirik Dae-hyun, tanpa berniat untuk menjawab pertanyaan pria itu. Suyin benci karena pria itu sudah membuatnya sudah menikah di usia yang masih muda. Terlebih lagi statusnya hanya sebagai istri kedua. Ia tidak ingin di-cap sebagai pelakor. "Maafkan aku, Suyin. Aku mungkin sudah membuatmu menderita selama ini," ujar Dae-hyun. Dae-hyun juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ingin menikahi Suyin. Padahal sudah jelas kalau dirinya sudah mempunyai istri sekaligus anak. Dae-hyun hanya merasa ingin memiliki gadis itu. Suyin diam saja tidak ingin menjawab perkataan Dae-hyun. Ia sadar seharusnya bersyukur, karena Dae-hyun telah menolong dia dan ayahnya dari Tuan Yang. Jika tidak ada Dae-hyun, keadaan ayahnya mungkin jauh lebih buruk.
Suyin bukan tidak ingin berterima kasih pada pria itu, tapi ia merasa sangat benci karena telah dibohongi oleh Daehyun. Andaikan sejak awal ia sudah tahu, maka pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Suyin tidak pernah bermimpi untuk menikah dengan pria yang sudah beristri. Apalagi Suyin sangat membenci seseorang yang merebut suami orang atau pelakor. Walaupun Daehyun lebih dewasa darinya, sebenarnya tidak masalah selain statusnya masih lajang dan bukan suami orang. Maaf juga sudah tidak jujur padamu tentang statusku. Seharusnya aku berterus terang padamu dan ayah, kalau aku sudah menikah, ujar Daehyun, pandangannya fokus menatap jalanan. Kalau begitu ceraikan saja diriku, tukas Suyin. Bagaimana jika ayahmu tahu? Daehyun memandang gadis itu. Suyin diam, tidak bisa menjawab pertanyaan Daehyun. Kalau sampai ayahnya tahu, maka Suyin hanya takut kalau kondisi ayahnya akan drop seperti waktu itu. Suyin, tinggallah di rumah yang dulu kita kunjungi, ujar Daehyun. Aku lebih nyaman tidur di kontrakan daripada di rumahmu, timpal Suyin dengan ketus. Sampai kapan kau akan tinggal di sana? Sampai ayahmu tahu kalau kita tidak serumah, tanya Daehyun. Ayah Suyin hanya tahu kalau hubungan anak dan menantunya baik-baik saja. Apa kau selalu membawa selingkuhanmu ke sana? Sindir Suyin. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku tidak pernah punya selingkuhan selain dirimu, tukas Daehyun. Suyin melotot ke arah Daehyun kemudian memukul pundaknya. Maksudnya aku adalah selingkuhanmu, seru Suyin dengan amarah yang sudah memuncak. Turunkan aku di sini, teriak Suyin sambil memukul lengan Daehyun. Suyin, hentikan, atau kita akan mati bersama. Kini gantian Daehyun yang berteriak. Daehyun menghentikan mobilnya secara mendadak hingga kepala Suyin membentur kaca di depannya. Suyin langsung melepaskan sabuk pengaman dan hendak keluar. Daehyun buru-buru menarik tangan Suyin, dan kemudian Suyin seketika langsung mematung. Ketika Daehyun tiba-tiba saja mendaratkan ciuman di bibirnya. Waktu seolah-olah seperti berhenti berputar. Pikirannya seperti tidak bisa bekerja lagi. Ada sesuatu yang ia rasakan saat ini. Melihat Suyin yang diam saja, Daehyun mengemudikan mobilnya kembali. Apa yang kau lakukan? Teriak Suyin begitu tersadar. Kurasa aku menyukaimu, ujar Daehyun dengan santai. Sejak pertama kali mereka berjumpa, Daehyun sudah merasa tertarik dengan Suyin. Omong kosong. Pria seperti dirimu pasti mengatakan dan melakukan hal yang sama dengan wanita manapun yang kau temui, sindir Suyin sambil mengusap bibirnya dengan kasar. Ia merasa jijik dengan bekas bibir pria itu. Terserah kau menilai diriku seperti apa. Aku hanya mengatakan yang sejujurnya, tukas Daehyun. Aku tidak akan terjerat oleh pria buaya seperti dirimu, ucap Suyin dalam hati. Ia yakin kalau Daehyun memiliki wanita simpanan yang lainnya di luar sana. Ia merasa kasihan dengan istrinya, karena sudah mau menikah dengan pria bajingan seperti Daehyun. Suyin berencana akan mencari tahu semuanya.